Salah satu pilar utamanya adalah bisnis digital, di mana telekomunikasi menjadi menjadi fondasi atau pilar utama dari bisnis digital. Semangat pagi, Sobat Amazing. Pagi. Iya, terima kasih. Hari ini kita bertemu lagi di Amazing IJBN Podcast. Baik, hari ini sangat istimewa. Kenapa? Karena hari ini saya kedatangan tamu yang super istimewa, yaitu Bapak Bayu Hanantasena. Assalamualaikum. Beliau adalah Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison. Oke. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, Pak. 10 minutes maybe ya. Oke, pertanyaan pertama. Obrolan pertama. Bagaimana kabarnya, Pak Bayu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Kelihatan ya, dari dulu 94 sampai sekarang beliau ya begini ini ya. Jadi bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga ritme, semangat dan sebagainya. Gimana Pak perasaannya hari ini ke Kayun kembali gitu ya, berkunjung, apalagi di hari kemerdekaan? Bisa cerita nggak perasaannya gimana? Ya tentunya perasaannya senang banget ya. Jadi Mbak Heni tadi udah cerita, kita pertama kali kenalan tahun 94 ya. Ya. Jadi waktu itu saya baru join Indosat, penugasan pertama di Surabaya. Nah, jadi sekarang balik lagi rasanya luar biasa. Apalagi pas hari kemerdekaan, luar biasa. Semangatnya jadi kayak semangat muda kembali ya. Amin. Oke, Pak, walaupun saya tahu, tapi kan Sobat Amazing, apalagi yang Gen Z yang baru bergabung, belum tahu nih gimana awal perjalanan karir dari Pak Bayu hingga seperti sekarang, membanggakan sekali gitu ya. Silakan Pak. Ini versi singkat ya. Ya. Jadi kalau versi panjangnya ini ceritanya malam. Hampir 29 tahun nih Mbak ini. Tapi versi 1 menitnya, jadi ceritanya saya pas udah mau lulus dari Elektro ITS di kampus di Surabaya sini, pernah dengar ada presentasi dari Indosat waktu itu, salah satu direktur Indosat presentasi di kampus. Jadi tertarik daftar Indosat salah satunya. Di antara beberapa perusahaan yang waktu itu juga ke kampus. Tertarik, alhamdulillah keterima. Jadi setelah lolos dari Jatiluhur, kita dulu 3,5 bulan di Jatiluhur. Dikdas ya Pak ya namanya. Dikdas, gitu. Kalau ingat Dikdas tuh ingat lari pagi sama lari malam ya. Pagi 5 kilo, malam 5 kilo gitu. Kalah Pak Irsad. Jadi long story short, keterima di Indosat. Penugasan pertama di Surabaya. Paling berkesan jadinya Surabaya itu karena tempat dekat bertugas rumah. pertama kali. Pulang ke rumah gitu. Jadi ceritanya penempatan di Surabaya, pulang ke rumah, beli rumah pertama juga di Surabaya. Alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Tapi ternyata nggak boleh lama-lama. Jadi cuma setahun, tahun 95 ditarik lagi ke Jakarta. Jadi di Jakarta masuk di tim strategi waktu itu, tim spesialis. Kemudian bergerak kemana-mana sampai akhirnya ditempatkan di Surabaya lagi itu tahun 2010. Alhamdulillah lagi, iya. Disuruh mimpin regional East Java Bali Nusra. Jadi rasanya luar biasa lagi gitu. Jadi setelah puter-puter ke Surabaya lagi dan berkesan lagi di Surabaya karena timnya waktu itu luar biasa ya tahun 2010. Jadi EJBN sempat jadi nomor 1 dulu. Alhamdulillah. Bener kan? Nggak salah kan? Gitu. Masih berlanjut Pak ceritanya? Nah setelah dari EJBN baru 10 bulan kayaknya waktu itu CCO-nya sangat terkesan. Jadi akhirnya semua region disuruh saya yang mimpin gitu. Jadi akhirnya pegang semua region sampai 2012. Setelah itu 2012 dipindah ke Investor Relation, Corporate Secretary, kemudian 2014 dipindah ke Harta Jasa. Jadi belajar yang baru.
gitu ya. Jadi saya senangnya belajar sih, Mbak Eni. Saya senangnya belajar yang baru gitu. Di Arta Jasa dari 2014 sampai kemarin 2021. Jadi sekitar 7 tahun belajar payment industry yang juga luar biasa, tapi tetap hatinya ada di telco gitu ya. Jadi 2020 saya waktu itu diminta balik gitu. Sempat 1,5 tahun merangkap ya, karena di masa COVID 2020 sampai 2021 bulan Juni. Nah sekarang sudah full time nih CBO. Jadi kira-kira perjalanannya dari 93 sampai 2022. Seperti itu. Bener kan? Hebat kan Sobat Amazing? Wah, jadi biar tahu ya perjalanan karirnya seperti apa. Oke Pak, yang menarik itu saya pernah dengar kabarnya pernah sampai ke Amerika, dikirim ke Amerika. Gimana itu ceritanya Pak? Ngapain di Amerika itu? Kalau ke Amerika itu bolak-balik ya. Oh, pertama kali maksudnya di sana yang jadi, belajar atau apa itu loh? Jadi kalau pertama kali ke Amerika itu ceritanya tahun 95 sebenarnya. Jadi pertama kali ke Amerika 95 itu kita ikutan tim spesialis waktu itu. Tim spesialis sempat melakukan benchmarking ke 10, kalau nggak salah ke 10 operators gitu ya. Ada beberapa operators yang kita visit, kemudian kita lakukan benchmarking untuk menentukan strategi Indosat ke depan. Tapi yang paling berkesan ke Amerikanya pas waktu sekolah gitu. Sempat dapat kesempatan dibayarin lagi beasiswanya sama Indosat. Jadi itu yang berkesan. Keren banget ya. Gitu. Tepuk tangan lagi. Alhamdulillah. Jadi ceritanya gimana? Ceritanya. Jadi yang paling berkesan pas sekolah itu. Iya. Ya. Jadi sekolahnya di mana sih Pak? Jadi ceritanya sekolahnya di MIT. Nah ceritanya sebenarnya mulai tahun 95 itu waktu kita daftar jadi tim spesialis. Itu memang untuk tim spesialis itu dapat alokasi untuk bersekolah di mana aja gitu. Jadi kita tertarik daftar dan waktu itu dari Surabaya ada 3 orang tuh. Saya, Pak Gunung Hariwidodo, sama Pak Joko Purwadianto. Jadi bertiga kita. Ya, Pak, ya. Tapi tidak hanya beruntung ini Sobat Amazing. Ya. Pastinya ada kriteria tertentu ya Pak ya untuk bisa seperti itu gitu. Ya, waktu itu kita diseleksi sih Mbak Eni. Jadi dari semua yang daftar, hampir semuanya daftar, kita diseleksi dan terpilih waktu itu 10 orang. Seperti itu. Dan konon kabarnya MIT itu adalah university di Amerika, bahkan internasional menyatakan kalau teknologi itu ya paling keren, ya paling hebat itu di MIT ya Pak ya. Alhamdulillah. Pada genset jangan sampai kalah ya dengan Pak Bayu ya. Oke, next. Kira-kira ya Pak ya, selama 93 sampai 2022 yang paling berkesan bertugas di mana? Atau sebagai apa gitu sehingga sangat berkesan? Yang saya kira yang paling berkesan waktu balik ke Jawa Timur ya sebagai head of region ya. Head of region. Karena itu titik balik saya dari yang tadinya bekerja sebagai staff work, ya kan, ke komersial gitu. Jadi teman-teman yang di komersial pasti tahu gitu. Paling gampang mengukur performance di komersial. Karena ada angkanya. Karena numbers. Iya. Kita deliver numbers, kita nggak usah ngomong panjang lebar. Iya, benar. Gitu. Jadi yang sudah ada di komersial, ingat ya, store numbers ya. Delivering numbers. Oke, Pak, gini. Kira-kira ada sesuatu yang ingin dicapai nggak selama meskipun sudah berpuluh-puluh tahun ya di Indosat? Kira-kira apa sih goals-nya ke depan itu yang belum yang diharapkan tapi belum didapat? Oke, jadi ini yang juga waktu itu pertanyaan yang disampaikan ke saya sebenarnya. Waktu saya pertama kali balik ke Indosat lagi setelah bertahun-tahun. Kenapa kok mau balik ke Indosat lagi? Jadi satu yang ingin saya capai itu bagaimana bisa membantu
supaya Indonesia ini jadi negara maju, ya. Dan era sekarang, era digital, kalau mau maju, salah satu pilar utamanya adalah bisnis digital, di mana telekomunikasi menjadi apa ya? Menjadi fondasi ya, fondasi atau pilar utama dari bisnis digital. Jadi saya kira dengan bekerja di Indosat kita bisa tidak hanya connecting, tapi juga bisa empowering ya. Mungkin mirip sama mission statement-nya Indosat yang baru. Inginnya adalah bagaimana selama saya masih bisa berkarya, bisa membantu bisnis untuk betul-betul maju di era digital, dan tentunya harapannya bisa memajukan ekonomi Indonesia. Amin. Seperti itu. Mulia sekali ya. Jadi kita sudah berada di rumah yang benar gitu ya, yaitu di telco, telecommunication, dan terutama juga IT ya, teknologi. Dan itu fundamental untuk bisa transformasi bisnis ke depan ya, di era digital, bahkan di era society. Ya, oke. Mungkin ini terakhir ya. Apa nih resepnya bisa sukses dan kemudian terutama buat Gen Z ya. Kalau kita ini sudah inilah ya, istilahnya sudah, kalau teori Maslow itu sudah ke arah spiritual. Tapi kalau Gen Z kan masih bersemangat untuk mewujudkan keinginannya. Kira-kira untuk Gen Z ini apa sih resepnya dan bagaimana biar bisa berkontribusi dengan maksimum untuk Indosat maupun untuk negara? Silakan. Oke. Jadi Gen Z ini dalam beberapa tahun ke depan akan mendominasi workforce ya, atau sumber daya manusia utama di perusahaan maupun di ekonomi Indonesia nih. Jadi pesan saya supaya teman-teman betul-betul berbuat dan selalu berbuat yang terbaik, ya, selalu belajar dan jangan takut jangan takut gagal, ya. Seringkali kita itu sebenarnya gagal karena kita berhenti, ya. Bukan karena gagal itu sendiri. Jadi kita gagal itu kalau berhenti, ya. Jadi jangan mudah menyerah, ya. Selalu berbuat yang terbaik dan selalu belajar. Insya Allah pasti diberikan jalan. Jadi gitu, insya Allah. Jadi terus belajar, jangan menyerah, jangan berhenti sedetik pun, terus kayuh gitu ya untuk mencapai cita-citamu. Oke. Ada penutup, Pak? Monggo. Ya, ini kalau penutup, penutup buat teman-teman di di Surabaya namanya parian ya. Parian. Saya nggak tahu ini pariannya pas atau enggak ini. Nggak apa-apa. Gitu ya. Sekarang udah global. Iya, jadi mudah-mudahan Inggris kan juga boleh. Mudah-mudahan paham ini. Pakai bahasa Indonesia aja. Yeah. Kalau pakai bahasa Surabaya ada yang nggak ngerti. Ikan teri minum jamu. Cakep. Ayo semua penerus negeri, terus berkarya dan capai cita-citamu. Yes, merdeka. Oke, terima kasih para Sobat Amazing sudah menemani kita ya, dan juga terutama Pak Bayu Hanantasena. Terima kasih sekali. Sama-sama. Ya, tadi nasihatnya didengarkan ya, Gen Z. Oke, saksikan para Sobat Amazing dan juga yang melihat YouTube Amazing EJBN. Please jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, Sobat Amazing, sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Amazing EJBN. Merdeka. Merdeka. Bye-bye.